Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3976 Api Perang Membara. Pria yang bermain catur di lautan awan adalah Putra Ling. Wanita tua itu berkata perlahan, saya mendengar berita bahwa dewa raksasa yang ditusuk di dada olehmu adalah anggota tim patroli perbatasan Protos Raksasa. Masalah ini dilaporkan kepada Lalat Hijau. Lalat Hijau memerintahkan tim patroli perbatasan untuk pergi ke Tanah Kuno dan membunuh Lin Bai. Terlebih lagi, atas perintah Lalat Hijau, bahkan Tanah Kuno akan dihancurkan jika perlu. Ling Tianzi mengangkat matanya, menunjukkan cahaya dingin yang samar di matanya. Wanita tua itu juga berkata, tim patroli perbatasan yang dibentuk oleh Protos Raksasa memiliki ratusan orang kuat yang berkeliaran di kekosongan perbatasan spiritual. Sebagai pemimpin tim patroli perbatasan, Gong Jun bahkan lebih kuat. Jika dia pergi ke Tanah Kuno, dia dapat mencabik-cabik Tanah Kuno menjadi berkeping-keping dengan satu kaki. Tidak hanya itu, saya baru saja menerima berita bahwa setelah Lalat Hijau pergi ke gerbang abadi Feijian, ada reaksi langsung di gerbang abadi Feijian, dan 3 tim pria dan kuda sudah mulai berjalan di dunia roh. Ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Song Xiang, tetua agung dari paviliun tetua Feijian Xianmen, yang sedang mencari orang-orang kuat untuk berlatih seni pedang terbang di dunia spiritual. Tampaknya mereka memiliki daftar dalam pikiran. Diperkirakan mereka akan datang berkunjung satu persatu akhir-akhir ini. Ling Tianzi berkata, di bawah tekanan Protos Raksasa, Feijian Xianmen akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari orang ini dan memberikan laporan kepada Protos Raksasa, tetapi tidak apa-apa. Mereka tidak dapat menemukannya. Itu milikku. Wanita tua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, memang, mereka tidak pernah membayangkan bahwa kamu begitu ahli dalam ilmu pedang terbang. Ada juga sekelompok orang, yang dipimpin oleh tetua Ling Yue. Ketika mereka meninggalkan gerbang abadi Feijian, mereka pergi ke rumah harta karun dan mengambil harta karun melintasi kehampaan. Pada saat yang sama, orang-orang yang mengikuti Ling Yue, serta banyak tokoh Tianjiao di Sekte Abadi Feijian, menghilang setelah meninggalkan sekte atas nama perjalanan. Kurasa mereka seharusnya pergi ke batas bawah. Tanah kuno muridmu telah terbongkar. Ling Tianzi tidak tergerak dan jatuh pada seorang putra. Dia berkata sambil tersenyum, hebat, hebat, putra ini sangat hebat. Melihat Ling Tianzi berkonsentrasi bermain catur, wanita tua itu segera menggelengkan kepalanya, aku sedang berbicara denganmu. Apakah kamu mendengarku? Ya. Sekarang setelah kamu mendengarnya, apakah kamu masih ingin bermain catur? Jangan khawatir tentang situasi muridmu. Apa yang kamu khawatirkan? Dia sudah melakukan semua perampokan. Dia harus menanggungnya sendiri. Seperti yang kamu katakan tadi, jika aku membantunya sekali, aku akan memberinya masalah besar. Jika aku terus membantunya, mungkin aku akan mempercepat kematiannya. Ling Tianzi bangkit dan berdiri dengan tangan negatif, menatap lautan awan di depannya dengan napas panjang lega. Wanita tua itu berdiri dengan tongkat dan mendatangi Ling Tianzi, apakah kamu benar-benar tidak akan berhasil? Tidak mungkin. Jawab Ling Tianzi. Wanita tua itu memutar matanya dan memukul Ling Tianzi dengan tongkat di punggungnya. Dia berkata dengan marah, tidak bisakah kamu menyelesaikan pidatomu dalam satu tarikan napas? Ahem, aku sudah tua. Aku siap untuk memulai. Ling Tianzi tertawa canggung dan menghela nafas, kamu benar. Aku pernah membantu Lin Bai, tetapi itu membuatnya lebih banyak masalah. Begitu mereka menemukan Lin Bai, itu bukan sesuatu yang bisa dilawan Lin Bai. Jadi, aku tidak akan membantu Lin Bai lagi. Tapi aku tidak mengatakan aku tidak peduli padanya. Ling Tianzi tersenyum misterius. Wanita tua itu berkata dengan suara dingin, teruslah bicara. Ling Tianzi berkata sambil tersenyum, hitunglah waktunya, Li Sanxing dan Leng Yun seharusnya sudah tiba di benua kuno. Leng Yun sangat aktif dan kompetitif. Dia hangat hati dan setia. Selain itu, Lin Bai adalah adik laki-lakinya. Tentu saja, mereka tidak akan tinggal diam. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Li Sanxing dan Leng Yun, mereka mungkin dapat memblokir gerbang abadi pedang terbang, tetapi mereka tidak dapat menghentikan klan abadi raksasa. Ling Tianzi terkekeh, itu sudah cukup untuk memblokir gerbang abadi pedang terbang. Adapun Protos Raksasa, aku tidak berharap mereka membantu Lin Bai memblokirnya. Tentu saja, seseorang akan membantu Lin Bai menghalangi klan abadi raksasa. Akankah seseorang membantu Lin Bai melawan dewa raksasa? Wanita tua itu mengerutkan kening. Setelah memikirkannya dengan saksama, matanya tiba-tiba bergetar, menunjukkan warna ketakutan, Ling Tianzi, kamu masih berhubungan dengan mereka. Ling Tianzi tertawa dan tidak menjawab. Angin di lautan awan, semakin mendesak, menggulung lautan awan.
Di kehampaan yang gelap, tidak ada matahari terbit, tidak ada bulan, hanya sepotong kegelapan abadi. Lin Bai duduk berlutut di halaman sambil berlatih, sambil diam-diam menghitung waktu di dalam hatinya. Sekarang sudah hampir 2 bulan sejak Lin Bai meninggalkan makam dewa. Saya pergi ke ruang kendali untuk memeriksa dan memastikan bahwa dia tidak menyimpang dari rute. Namun, jalan di depan masih berupa kehampaan yang gelap, dan tidak ada penampakan benua manapun. Lin Bai mulai sedikit bingung. Apakah dia bilang dia salah jalan? Setelah mengambil peta dari tangan gadis boneka itu dan mengidentifikasinya dengan hati-hati, Lin Bai memastikan bahwa rutenya benar, tetapi dia tidak mencapai benua kuno. Ini. Hati Lin Bai semakin kesal, dan sesekali dia akan melihat ke ruang kendali. Akhirnya, Lin Bai hanya duduk di ruang kendali dan melihat ke kehampaan gelap di luar. Kehampaan itu gelap. Tidak ada apa-apa, tidak ada cahaya, dan tidak ada referensi. Ketika perahu berlayar di dalam, tampaknya perahu itu bergerak di tempat tanpa bergerak maju. Perasaan seperti ini seperti terjebak di dunia yang gelap dan tidak dapat melarikan diri. Hati Lin Bai mulai kesal, dan bahkan latihannya tidak dapat tenang. Tidak heran begitu banyak orang kuat di dunia roh sangat takut dengan kehampaan gelap. Sekarang aku mengerti bahwa bahkan seorang suci akan menjadi iblis setelah tinggal di tempat yang begitu gelap untuk waktu yang lama. Melihat kegelapan dunia luar, kegelisahan hati putih tetap tidak berubah. Ketika Lin Bai kesal, tiba-tiba suara gadis boneka itu datang, "Tuan, kami datang." Lin Bai tiba-tiba bangkit, wajahnya senang, dan dia melihat ke depan dengan tergesa-gesa. Dia melihat bahwa dalam kegelapan yang tak terbatas, sebutir beras kecil muncul di depan perahu pedang Dewa Dongsu. Saat perahu pedang Dewa Dongsu berpacu mendekat, cahaya sebutir beras itu perlahan membesar dan perlahan muncul di bidang penglihatan Lin Bai. Pulang. Mata Lin Bai berbinar karena gembira dan gembira. Di perbatasan Dongzu dan Beizu, ada puluhan pegunungan yang terus-menerus, yang membagi Dongzu dan Beizu. Salah satu gunung itu disebut Pegunungan Beilu. Saat ini, di Pegunungan Beilu, kedua resimen itu sedang dalam pertempuran sengit, di mana angin dan awan menyapu dan gunung-gunung pecah. Kedua legiun ini, yang satu dengan Panji, pasukan naga kekaisaran, adalah salah satu dari 3 legiun kartu truf negara Senwu di Dongzu. Resimen lainnya, yang memasang Panji, negara kuno Lulan, adalah resimen dinasti Beizu. Bab 3977 Pangeran Qilin. Di Pegunungan Beilu, suara pembunuhan memekakkan telinga. Ketika para prajurit dari 2 legiun itu bertempur dengan keras, kekuatan dahsyat yang dikirim hampir meratakan gunung itu. Di tengah kekacauan perang, beberapa orang melompat dan memasuki pertempuran, memegang pedang yang cemerlang di tangan mereka. Ketika pedang itu terangkat dan jatuh, kepala yang tak terhitung jumlahnya berterbangan dengan darah. Itu benar-benar layak untuk 72 pedang yang dibudidayakan di Gunung Xiandong. Mereka semua adalah naga dan burung phoenix di antara manusia. Aku telah melihatnya hari ini. Kalian semua adalah pahlawan. Mengapa mengikuti kerajaan Senwu untuk mencari kematian? Mengapa kalian tidak menyerah pada negara kuno Lulan di Beizu? Aku berjanji bahwa kalian akan menikmati kekayaan dan kekuasaan dunia. Dalam pertempuran kerajaan kuno Lulan, seorang pemuda berjubah panjang datang ke kelompok pendekar pedang di bawah perlindungan tim elit. Kita sekarang menikmati kekayaan dunia. Mengapa pergi ke Beizu? Bahkan jika kita tidak berperang untuk kerajaan Senwu, kita harus berperang untuk Dongzu. Wilayah Dongzu, bagaimana mungkin kau dan orang barbar lainnya bisa masuk ke sana? Kembalilah ke pulau utara milikmu. Puluhan praktisi pedang itu berdiri di udara, semuanya memancarkan kekuatan pedang yang menjulang tinggi, dan prestasi mereka bahkan berada di atas level teratas. Pemimpinnya adalah Zuolin, Jingsu, Nisiong, Lei Yize, dan lainnya. Dan di antara kerumunan itu, kau masih bisa melihat jejak hutan. Orang-orang ini semuanya adalah orang-orang kuat yang pernah menemani Lin Bai untuk bertarung di dunia. Dulu mereka adalah anak-anak kesayangan Sekte Pedang Tongtian. Sekarang mereka adalah jenderal pasukan naga kekaisaran dan dewa perang yang bertempur di medan perang. Pangeran Qilin, kau pimpin pasukan untuk menyerbu wilayah itu dan tingkatkan pembunuhan. Jika kau terus bertarung, kau dan aku tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Kami akan memberimu kesempatan untuk mundur dari Dongzu. Kami akan melapor kembali kepada Kaisar Xiao. Kami tidak akan bertanggung jawab atas masa lalu, tetapi kami akan memperbaiki kerajaan Lulan lama di Beizu dan negara Senwu di Dongzu. Bagaimana? Zuolian, mengenakan baju perang dan memegang pedang tajam yang ditempa dari besi dewa yang bebas sisik, berkata dengan dingin kepada Pangeran Lulan. Jika kamu tidak ingin mati, saudara Zuolian akan mati. Jika kamu tidak ingin kembali ke kerajaan dewa, kamu akan lebih baik.
Aku benar-benar tidak ingin melihatmu dan orang lain mati demi kerajaan Shenwu. Jika kamu bergabung dengan Lulan, aku akan melindungimu. Zuo Lian tampak muram dan tidak mengatakan apa-apa. Ni Xiong mencibir, bagaimana Lulan bisa melindungi kita? Apakah seperti kamu, berlutut di depan kerajaan suci pusat dan memohon belas kasihan? Hahaha, maafkan aku. Saya tidak suka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Lei Yize mencibir, sepanjang hidup kita, kita bisa berlutut ke langit, berterima kasih kepada langit atas sinar matahari dan hujan, kita bisa berlutut dan berterima kasih kepada bumi karena memelihara semua hal di dunia. Kita bisa berlutut kepada raja dan berterima kasih kepada Yang Mulia Xiao karena menjaga Dongzu. Kita bisa berlutut kepada saudara-saudara kita, dan kita tidak akan berlutut untuk menyerbu wilayah kita dan menyerbu wilayah kita. Jingsu menatap Pangeran Qilin dan berkata, Pangeran Qilin, setelah penyatuan Dongzu oleh Kaisar Xiao, Yang Mulia tidak pernah menggunakan kekuatan militer melawan Anda di Beizu. Mengapa Anda harus menuruti perintah negara suci pusat dan menyerbu Dongzu? Tuanku Xiao Di memperlakukan dunia dengan belas kasih. Para pahlawan Beizu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi juga putus asa. Apakah kamu tidak takut bahwa Tuan Xiao Di akan bergerak ke utara dan menghancurkan negara Lulan kuno milikmu? Meskipun Jingsu adalah seorang wanita, tetapi kata-kata seperti ini, tetapi ada jenis wanita yang tidak membiarkan warna kulit pria. Pangeran Qilin berkata sambil tersenyum, haha, Dongzu sekarang adalah musuh seluruh dunia. Aku tidak berpikir kerajaan Shenwu dapat bertahan dari bencana ini. Baru saja aku mencoba membujuk mereka. Karena beberapa orang acuh tak acuh, kita harus bertemu satu sama lain di medan perang. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Zuo Lian dengan tenang berkata, negara kuno Lulan milikmu ingin bertarung, kami harus menemanimu sampai akhir. Pangeran Qilin mencibir, jika Chu Jiangliu mengatakan ini, aku mungkin takut padanya, tetapi dari mulut Zuo Lianmu haha, kamu berani dan gagah berani, tetapi kamu tidak pandai dalam strategi. Apakah kamu tahu mengapa aku berdiri di sini dan mengatakan begitu banyak omong kosong kepadamu? Zuo Lian, Jingsu, Ni Xiong dan yang lainnya tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mereka mendengar ini. Dalam sekejap, di belakang kerumunan, teriakan pembunuhan naik dari langit. Apa yang terjadi di belakang? Zuo Lian bertanya dengan tergesa-gesa. Wajah Ni Xiong bermartabat, tidak bisakah Pangeran Qilin diam-diam mengirim pasukan untuk mengepung dan menekan kita dari belakang? Jingsu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Kam pengintaian tidak menemukan legiun Pangeran Qilin lainnya. Lei Yize berkata, siapa legiun yang dibunuh dari belakang? Tiba-tiba, seorang prajurit datang dengan cepat, berlutut di depan Zuo Lian dengan ekspresi ketakutan dan berkata, Jenderal, pasukan yang kita bunuh di belakang kita. Zuo Lian bertanya dengan suara dingin, tentara yang mana? Prajurit itu berkata, itu pemberontak. Zuo Lian mengutuk dengan suara rendah, ya, Pangeran Qilin diam-diam menghubungi pasukan pemberontak di Dongzu. Xialani Xiong berkata dengan suara dingin, Zuo Lian, ini bukan saatnya untuk marah, jadi kita semua harus menanam di sini. Keluar ke timur, evakuasi. Zuo Lian mengangkat pedangnya dan memimpin yang kuat ke timur. Alasan kami memilih mengungsi dari timur adalah karena ada sebuah kota di perbatasan Dongzu yang jaraknya ratusan ribu mil. Selama bertahun-tahun, kerajaan Shenwu telah menempatkan garnisun di kota-kota perbatasan. Selama mereka mencapai kota-kota perbatasan, mereka dapat melarikan diri dari surga. Ingin menerobos, bermimpilah. Hentikan mereka. Pangeran Qilin mencibir dan memerintahkan pasukan untuk mengepung dan menekan. Negara kuno Lulan dan pasukan pemberontak bergabung, membunuh Zuo Ling dan yang lainnya secara tiba-tiba. Awalnya, Zuo Lian dan yang lainnya tidak memiliki banyak pasukan di daerah ini. Sekarang mereka dikepung dan ditekan, dan dalam sekejap mereka terbunuh dan terluka lebih dari setengahnya. Pada saat ini, tekanan berat tiba-tiba jatuh dari langit. Tampaknya sebuah meteorit menerobos penghalang benua kuno dan terbang dari kehampaan gelap di balik awan. Dengan suara keras, meteorit itu jatuh ke pegunungan Beilu. Gelombang udara besar bergema dan terbuka menjadi kekuatan tumbukan yang mengerikan, menghancurkan semua gunung. Ledakan. Tanah berguncang dan suaranya memekakkan telinga. Bahkan teriakan dan pembunuhan di pegunungan Beilu pun tenggelam oleh suara keras ini. Ada apa? Semua orang dalam pertempuran itu tak kuasa menahan diri untuk berhenti dan mendongak. Pemandangan di depan mereka takkan pernah terlupakan. Sebuah pedang hitam besar dengan tinggi beberapa ribu meter dimasukkan ke dalam pegunungan Beilu. Dalam jarak 10.000 meter di sekitar pedang itu, gunung-gunung dan pepohonan hancur. Semua orang melihat pedang itu. Apa yang ada di balik surga, apakah itu harta karun?
Mata Pangeran Kirin tercengang, dan ada jejak kegembiraan di matanya. Jika pedang sebesar ini bisa diayunkan, bukankah itu akan menciptakan dunia baru? Namun saat ini, semua orang melihat dua sosok muncul dari pedang hitam itu. Inilah perbatasan antara Dongzu dan Beizu, pegunungan Beilu. Kembali. Di antara dua sosok yang melangkah keluar dari pedang raksasa itu, seorang pemuda berpakaian putih tengah tersenyum. Bab 3978, satu teriakan mengusir ribuan pasukan. Pertempuran sengit di pegunungan Beilu berhenti satu demi satu. Mereka mengangkat mata dan melihat pedang besar yang jatuh dari langit. Dua sosok muncul dari pedang besar itu. Ini, pedang. Ya Tuhan, siapa yang bisa mengangkat pedang sebesar itu? Beberapa harta ajaib dalam legenda dapat diubah menjadi ukuran ajaib. Apakah ini juga harta legendaris? Apakah ada yang keluar? Apakah ada orang? Kedua pasukan itu berhenti dan melihat dua sosok yang keluar dari pedang raksasa itu. Karena jarak di antara mereka, sulit untuk melihat wajah mereka dengan jelas. Namun, ketika Zuolian dan 72 praktisi pedang lainnya dari Gunung Xiandong melihat salah satu sosok itu, matanya tiba-tiba bersinar dengan gembira, "Saudara Zuolian, lihat orang itu." Lei Yize dan Jingsu berteriak berturut-turut dan berteriak pada Zuolian. "Benarkah surga tidak akan binasa, kerajaan Tuhanku? Kakak senior Dongfang kembalilah." Zuolian sama persisnya dengan dua kacang polong, tidak dapat mengenali sosok Lin Bai. Meskipun Lin Bai berada di timur dan putih di timur, dia berada di langit. Namun sebenarnya, nada dan penampilan Bai Timur dan Lin Bai persis sama, bahkan punggung mereka tidak jauh berbeda. Ketika sosok itu muncul, Zuolian dan 72 praktisi pedang lainnya dari Gunung Xiandong mengenali satu demi satu. Itu adalah sosok Oriental putih. Siapa mereka? Pangeran Qilin dari kerajaan kuno Lulan memahami keinginan untuk mendapatkan harta karun. Dia dapat melihat seseorang keluar dari pedang besar itu dan segera berpikir bahwa itu mungkin memiliki tuan. Mata Pangeran Qilin dingin, dan niatnya untuk membunuh perlahan-lahan muncul. Jadi harta karun itu ada di depannya. Pangeran Kirin secara alami ingin membunuh mereka dan mengambil harta karun itu. Namun sekarang Pangeran Qilin tidak dapat menilai dari mana kedua orang itu berasal dan apa prestasi mereka, jadi dia tidak bergegas keluar. Sebaliknya, Zuolian, yang sedang dalam kesulitan besar saat itu, bergegas maju ke garis samar di depan pedang besar itu dan berseru, berani bertanya, "Tapi kakak senior Dongfang, Raja Pedang Kerajaan Shenwu." Mendengar perkataan Zuolin, wajah Pangeran Qilin seputih kilat. 4 tahun yang lalu, Raja Pedang Kerajaan Shenwu, yang dikenal sebagai jenius diktator di negeri kuno, tiba-tiba menghilang di Dongzu dalam semalam. Pesan dari Kerajaan Shenwu adalah bahwa Lin Bai telah ditutup. Namun, menurut penyelidikan berbagai kekuatan, diketahui bahwa Lin Bai tidak berada di Shenwu, apalagi di tanah kuno. Pada saat itu, banyak kekuatan yang menduga bahwa Lin Bai mungkin telah pergi ke makam dewa. Itu juga karena kunjungan Lin Bai ke makam dewa sehingga para pahlawan di tanah kuno siap untuk berperang melawan Dongzu atas dorongan negara suci pusat. Karena orang-orang kuat di dunia kuno tahu bahwa selama mereka pergi ke makam dewa, hampir tidak ada dari mereka yang bisa kembali hidup-hidup atau kembali. Oleh karena itu, yang kuat dari kekuatan-kekuatan ini juga menilai bahwa bahkan jika Lin Bai pergi ke makam dewa, dia tidak akan bisa kembali. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan ini berani menyerang Dongzu dengan gegabah seperti itu. Pernahkah kalian berpikir, kalimat Zuolian, tetapi saudara seperguruan Dongfang? Raja Pedang Shenwu Pangeran Kirin hampir pingsan. Pasukan Shenwu, Zuoling dan kultivasi pedang 72 Gunung Xiandong menantikannya. Jika sosok itu benar-benar Tuan Pedang dan Lin Bai, maka dilema hari ini tidak hanya dapat diselesaikan, tetapi juga kesulitan kerajaan Shenwu dapat dihilangkan bersama. Mendengar kata-kata Zuolian, dua sosok yang berdiri di depan pedang raksasa itu datang perlahan. Saat mereka melangkah keluar, pedang raksasa di belakang mereka menyusut dan menghilang di antara langit dan bumi. Keduanya berjalan bersama. Satu demi satu, mereka akhirnya sampai di Zuolian dan yang lainnya. Pemuda di depannya berkata sambil tersenyum, "Saudara Zuolian, kamu baik-baik saja. Aku belum melihatmu selama 4 tahun. Kultivasimu semakin maju. Sungguh menggembirakan." Sebelum Zuolian dan 72 pendekar pedang dari Gunung Xiandong dapat melihat wajah Lin Bai dengan jelas, mereka mendengar suara yang sangat mereka kenal. Pada saat ini, wajah Zuolian sangat gembira, seperti angin musim semi, dan bahkan air mata muncul di matanya. Jingsu langsung menangis. 72 pendekar pedang dari Gunung Xiandong lainnya menjadi gembira, suara ini. Itu adalah kakak senior Dongfang. Itu adalah penguasa pedang. Itu adalah penguasa pedang, Lin Bai.
Sampai Lin Bai membawa naga jahat itu ke Zuolian dan membiarkan pasukan Shenwu dan 72 pedang dari Gunung Xiandong benar-benar melihatnya. Aku telah bertemu dengan kakak senior Dongfang. 72 pendekar pedang dari Gunung Xiandong berlutut dengan satu kaki dan berteriak kegirangan. Kita akan bertemu dengan penguasa pedang. Kita akan bertemu dengan penguasa pedang. Kita akan bertemu dengan penguasa pedang. Teriakan teratur dari pasukan naga kerajaan-kerajaan Shenwu memekakkan telinga, yang membuat langit dan bumi kagum. Bangun. Lin Bai tersenyum bahagia dan kembali ke kampung halamannya. Dia secara alami senang bertemu dengan teman-teman lamanya lagi. Kakak senior Dongfang, setelah 72 pedang Gunung Xiandong selesai dibuat, satu persatu pedang itu datang ke Lin Bai. Lin Bai menatap mereka satu persatu, dan melihat Zuolian sebagai jenderal, Jingsu, Ni Xiong, Li Chou, Lin Ye, Del. Sepertinya kalian semua terluka. Senyum bahagia Lin Bai mulai mengeras. Dia melihat bahwa 72 pendekar pedang dan pasukan Shenwu dari Gunung Xiandong semuanya terluka, dan darah di baju zirahnya belum mengering. Wajah banyak orang pucat dan lemah, dan wajah mereka lelah. Jelas bahwa mereka baru saja mengalami pertempuran sengit. Zuolian berkata dengan wajah berwibawa, Pangeran Qilin dari kerajaan kuno Lulan di Beizu memimpin pasukan untuk menyerbu perbatasan. Yang Mulia memerintahkan saya untuk memimpin pasukan ke-9 dari pasukan naga kekaisaran untuk menjaga daerah perbatasan. Tanpa diduga, Pangeran Qilin telah diam-diam berkolusi dengan pasukan pemberontak Dongzu, bertindak di dalam dan di luar dan saling menyerang sebelum dan sesudah, yang membuat kita menjadi sangat kacau. Biarkan saudara seperguruan Dongfang melihat leluconnya. Zuolian menggelengkan kepalanya, dengan senyum pahit dan depresi. Zuolian tahu betul bahwa jika Lin Bai tidak muncul di sini hari ini, kemungkinan besar mereka semua akan dibunuh oleh Pangeran Qilin. Bahkan jika mereka tidak muncul, mereka akan terbunuh dan melarikan diri dalam kebingungan. Negeri kuno Lulan. Tatapan mata Lin Bai tajam. Dia menoleh ke arah Pangeran Qilin, yang dilindungi ketat di kamp kerajaan kuno Lulan. Haha, bukankah kerajaan kuno Lulan mengaku tidak ikut campur dalam perebutan kekuasaan di benua kuno? Beraninya kau membentuk pasukan untuk menyerbu dunia hari ini. Lin Bai menatap Pangeran Qilin, dan tatapan matanya sangat tajam, yang membuatnya merasa seperti ditusuk oleh pedang tajam. Pangeran Qilin dilindungi oleh para penjaga dan ditatap oleh Lin Bai. Wajah pangeran menjadi pucat dan otaknya kosong. Dia tidak tahu bagaimana menjawab Lin Bai untuk beberapa saat. Aku bertanya sesuatu padamu. Suara Lin Bai meningkat 1 poin, dan suaranya menggelegar. Dia memukul semua penjaga di depan Pangeran Qilin. Dia menghajar semua penjaga. Pangeran itu berkeringat seperti hujan, dan tubuhnya sedikit gemetar. Ini. Pangeran Qilin tercengang sejenak, dan dia tidak kentut untuk waktu yang lama. Pergi. Lin Bai meraung keras. Pangeran Qilin, jika diberi amnesti, segera mundur dari Dongzu dengan pasukannya. Bab 3979 Ekspedisi Timur Tiga Benua. Bab 3980 Para Biksu. Lin Bai melihat ke ujung lain dari pegunungan Beilu. Ada seorang praktisi berdiri secara acak seperti pasir lepas. Lin Bai menebak bahwa ini adalah pasukan pemberontak Dongzu yang ada di mulut Zuoling. Pemberontak Dongzu. Sepertinya banyak hal telah terjadi dalam 4 tahun sejak aku meninggalkan Dongzu. Naga jahat. Lin Bai berkata dengan suara rendah tanpa ekspresi. Ya. Naga jahat itu secara alami memahami maksud Lin Bai. Dia membungkuk dan berjalan maju. Ketika Zuolian melihat naga jahat itu maju, dia berkata kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa, kakak senior Dongfang, meskipun pasukan pemberontak ini seperti pasir lepas, tetapi mereka begitu besar sehingga pasukan kita sekarang rusak. Sebaiknya kita tidak bertabrakan dengan mereka, mundur sementara, dan bertarung dengan mereka setelah bala bantuan tiba. Lin Bai tahu bahwa Zuolian khawatir tentang keselamatan naga jahat itu. Bagaimanapun, dia maju sendirian. Bahkan jika dia telah menjadi penguasa surga, semut akan membunuh gajah itu. Tidak peduli apa, kumpulkan saja pasukan dan ikuti aku kembali ke kota kekaisaran Lingnan nanti. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Baiklah, bagus. Zuolian tertegun, lalu dia harus turun dan memberi perintah untuk mengumpulkan pasukan. Melihat kerusakan parah yang dialami Legiun, Zuolian memiliki rasa bersalah yang kuat terhadap ratusan ribu prajurit yang awalnya datang ke sini, tetapi sekarang dia hanya memiliki 120.000 prajurit yang terluka. Di kejauhan, naga jahat itu telah bertarung dengan pasukan pemberontak, dan suara nyanyian naga yang mengguncang bumi pun terdengar. Tiba-tiba, seorang prajurit di pasukan itu berteriak, naga. Bukan klan naga. Itu naga. Milikku, naga yang hidup.
Para prajurit pasukan naga kekaisaran gemetar seluruh tubuh dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Zuolian dan 72 pedang siu dari Gunung Siandong menoleh ke belakang dan melihat seekor naga ganas dengan gigi dan cakarnya. Naga itu meraung di langit dan bumi. Gelombang suara bergulung dan menghancurkan pegunungan. Begitu ekor naga itu berayun, pegunungan itu diratakan, dan kelima cakarnya retak. Di bawah serangannya yang cepat dan ganas, para pemberontak hancur berkeping-keping seperti tanaman. Terlalu mudah untuk membunuh para pemberontak ini dengan kultivasi jalan 9 dunia naga jahat. Ini. Kultivasi macam apa ini? Zuolian dan yang lainnya ketakutan. Di antara mereka, beberapa dari mereka kuat dalam kultivasi mereka, tetapi bahkan mereka yang begitu kuat dibunuh oleh naga jahat. Tidak peduli senjata sihir, formasi serangan gabungan, angin kencang, guntur, api, es, dan serangan lainnya apapun yang mengenai naga jahat, tampaknya mereka menggelitiknya, belum lagi menyakitinya. Dalam sekejap, puluhan ribu pasukan pemberontak terbunuh, sebagian besar dari mereka terbunuh, dan sisanya melarikan diri dengan panik. Namun, naga jahat itu membuka mulutnya dan membuka mulutnya. Sebuah kekuatan yang dahsyat menghancurkan gunung-gunung dan meratakan sungai-sungai dan gunung-gunung, membunuh semua pemberontak yang melarikan diri. Kemudian, naga jahat itu mengayunkan ekornya, menerbangkan tubuhnya yang besar di atas Lin Bai, membuat lingkaran, menundukkan kepala naga, dan memanggil dengan hormat, "Tuan, sudah selesai." Lin Bai menginjak bagian atas kepala naga dan berdiri di antara tanduk naga, membiarkan badai langit dan bumi menyapu tubuhnya. Dia berdiri diam seperti pilar dan berkata kepada Zuolian, adik seperguruan muda Zuolian, saatnya untuk kembali. Naga itu mengayunkan ekornya dan terbang ke langit. Nyanyian naga yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, membuat semua makhluk hidup takut. Memegang pedang ke langit, menunggangi naga ke-9 Anda. Sikap seperti ini sudah cukup untuk berjalan sendirian, cukup kuno. Zuolian sangat gembira. Ia menengadah ke langit dan berteriak, "Kerajaan Shenwu, kalian selamat. Akhirnya kita tinggal menunggu penguasa pedang kembali. Semua perwira dan prajurit, ikuti aku kembali ke kota Kekaisaran Lingnan." Hari ini, penguasa pedang meraung untuk menakut-nakuti kerajaan kuno Lulan. Diperkirakan putra mahkota Kilin dari kerajaan kuno Lulan takut dan gentar, jadi ia tidak berani menyerang dunia dalam waktu singkat. "Pergilah, sambutlah kota Kekaisaran," seru Zuolian dan mengeluarkan kapal perang. Puluhan kapal perang mengikuti Jiaolong yang jahat, dan terus melaju menuju kota Kekaisaran Lingnan. Dalam perjalanan, Lin Bai sengaja membuat naga jahat itu melambat kalau-kalau kapal perang di belakangnya tidak dapat mengimbanginya. Zuolian terbang ke Lin Bai dan berkata, "Kakak senior Dongfang, panggil aku." Lin Bai menghela napas, "Aku telah meninggalkan tanah kuno selama hampir 4 tahun. Tampaknya banyak hal terjadi di tanah kuno. Aku tidak tahu. Tolong ceritakan lebih rinci." "Ya," jawab Zuolian dengan suara, dan tiba-tiba ribuan kata muncul di benaknya, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah memikirkannya cukup lama, Zuolian berkata, "Kakak Dongfang, ketika Anda meninggalkan tanah kuno 4 tahun lalu, Shenwu baru saja menstabilkan Dongzhou. Tidak ada perang. Seluruh negeri damai dan rakyatnya damai. Kerajaan Shenwu juga tumbuh pesat di bawah serangkaian kebijakan baru yang mulia Xiao Di. Itu dapat dianggap sebagai stabilitas penuh di Dongzhou. Tetapi itu tidak bertahan lama. Pada tahun kedua setelah kakak seperguruan Dongfang pergi, negara suci pusat menggunakan kekuatan militer melawan Dongzhou. Negara Shenwu dan negara suci pusat bertempur selama 3 bulan di daerah Longhe. Meskipun mereka tidak berbagi beban, tidak ada yang bisa menang. Kami pikir perang ini akan menjadi awal perang antara Shenwu dan Tanah Suci Pusat. Tetapi tanpa diduga, setelah perang berakhir, 72 suku, termasuk suku Di Huang dan suku Jiange, menyerang bagian selatan Dongzhou di bawah pimpinan keluarga Dewa Racun. Pada saat yang sama, kerajaan kuno Lulan di Beizhou melancarkan serangan militer di perbatasan utara Dongzhou. Negara suci pusat memimpin pasukannya untuk menyerang bagian timur Dongzhou. Bahkan sekelompok biksu tua di Sizhou yang mengaku berada di luar dunia memasuki kota Kekaisaran Lingnan dengan kata-kata persuasif, "Tolong serahkan yang mulia kepada negara suci pusat, untuk menghindari hilangnya nyawa di tanah kuno." Banyak jenderal dan menteri di Shenwu merasa bahwa para biksu tua itu benar dan memberontak. Pada awalnya, Kaisar Xiao masih bisa mengendalikan situasi. Tetapi dalam 2 tahun terakhir, Nanzhou, Beizhou, dan negara suci pusat meningkatkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan kerajaan Shenwu dikalahkan dan mundur. Semakin banyak biksu dari tanah Buddha Sizhou mengalir ke kota Kekaisaran Lingnan dan menyelamatkan sejumlah besar pejabat penting istana kekaisaran sebagai penganutnya. Tidaklah benar bagi Kaisar Xiao untuk membunuh mereka atau tidak membunuh mereka.
Banyak jenderal dan keluarga Wujia yang mengembara dari kerajaan Wuzu berbicara tentang bagaimana membentuk sekelompok jenderal dan prajurit pemberontak di negara ini. Berbicara tentang ini, Zuo Liandun sejenak. Wajah Lin Bai dingin, sepertinya. Ini adalah situasi yang dikepung di semua sisi. Bagaimana dengan klub jiwa manusia? Pada saat itu, saya meminta mereka untuk menjaga kerajaan Shenwu dan memastikan bahwa itu tidak akan diserbu oleh negara suci pusat setidaknya selama 3 tahun. Mengapa negara suci pusat berani menyerbu wilayah itu pada tahun kedua setelah aku pergi? Zuo Lian berkata dengan suara rendah, kakak senior Dongfang, aku tidak tahu tentang asosiasi jiwa manusia. Dengan kekuatan dan statusku saat ini, aku tidak memenuhi syarat untuk menghubungi asosiasi jiwa manusia. Diperkirakan hanya Kaisar Xiao dan senior Li Zhengyi yang memenuhi syarat untuk menghubungi mereka. Kakak senior Dongfang dapat kembali ke kota Kekaisaran Lingnan dan bertanya kepada Yang Mulia Xiao Di. Lin Bai Leng Ham, aku harus bertanya, karena aku kembali, balas dendam yang harus dibalaskan, orang yang harus dibunuh. Semuanya tidak dapat melarikan diri. Pembaruan web novel tercepat.